فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. Persiapan pertama jamaah, persiapkan doa. Doa untuk melihat hilal Ramadan. Antum udah hafal belum? Gak hafal gak apa-apa, tapi dibaca. Antum boleh membaca. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila beliau melihat hilal, bukan hanya hilal Ramadan, semua hilal. Nanti lihat hilal Syawal, lihat hilal Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Beliau mengatakan, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan. Siapa yang menjamin bahwasanya negeri kita bulan depan akan penuh dengan keamanan? Nggak ada yang menjamin. Maka tugas kita sebagai hamba minta kepada Rabbul Alamin, ya Allah, jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan. Karena aman tanpa iman yang ada maksiat. Iman tanpa keamanan yang ada kita susah beribadah. Kenapa para sahabat hijrah dari Mekah? Mereka punya iman yang kokoh, tapi di situ tidak ada keamanan untuk beribadah. Mereka hijrah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita minta keamanan dan keimanan. Wassalamati wal Islam. Ya Allah, jadikan bulan ini penuh dengan keselamatan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Lalu kita mengatakan Rabbi wa Rabbukallah, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, umat Islam telah berpuasa bertahun-tahun di Indonesia. Seharusnya kalau orang kuliah 4 tahun itu S1. Tapi kenapa ada orang yang kuliah 4 tahun gak lulus-lulus? Ini banyak mahasiswa. Ada yang 7 tahun usaha, skripsi tidak mari-mari. Ada apa sebenarnya? Apa masalah di kampusnya? Atau masalahnya di dirinya? Yang berpuasa selama 40 tahun seharusnya sudah berada di derajat orang-orang yang bertakwa. Al-muttaqin. 40 tahun dia puasa. Setiap tahun dibersihkan. Tapi kenapa banyak yang berpuasa namun tidak menjadi orang yang bertakwa? Seakan-akan Ramadan itu hampa, tidak memberikan apa-apa. Sebagian orang menjadikan kuliah itu hanya untuk menghabiskan masa muda. Jemaah, anak itu kadang-kala heran ya, semoga Allah mengampuni anak. Ada orang-orang yang S1 pertanian, kerjanya nggak sesuai dengan ilmunya. Apa kerjanya? Jadi teller. Apa hubungannya pertanian sama bank? Ustaz, kan bunga Ustaz. Jadi anak ini 4 tahun belajar bagaimana bunga itu supaya bisa tumbuh. Nggak ada jemaah. Berarti antum gagal kuliah. Gagal kuliah ketika antum lulus, ternyata ilmu yang 4 tahun antum pelajari nggak manfaat buat antum. Seharusnya antum nggak kuliah.
Ustaz, anak mau jadi orang kaya. Ustaz, antum pikir orang kaya itu sekolah semua? Sebagian orang kaya itu lulus SMA aja. Sebagian orang kaya itu lulus SD. Sebagian orang kaya itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ya jangan dibandingkan, Ustaz. Beda zamannya, Ustaz. Sama aja zaman. Maka tolong yang belajar ilmunya dipakai, lulus pakai ilmunya. Kalau lihat kuliahnya anak kayaknya cuma menghabiskan waktu, Ustaz. Kenapa? Karena anak nanti lulus tidak akan mengambil manfaat dari ilmu yang anak pelajari. Berhenti langsung kerja. Yang jadi masalah, Ustaz, ngelamar kerja butuh ijazah, Pak Ustaz. Jadi antum kuliah 4 tahun cari apa? Cari ilmu? Enggak. Cari ijazah. Begitu pula yang berpuasa di bulan Ramadan. Bertahun-tahun puasa di bulan Ramadan, cari apa sih antum puasa di bulan Ramadan? Ada yang hanya menyukai suasana Ramadan. Wallah, ana seneng kalau Ramadan. Sore-sore jalan-jalan, semuanya kuliner, Ustaz. Kalau nggak Ramadan nggak ada, Pak Ustaz. Betul, nggak ada jemaah. Ana di Gebang itu kalau berangkat ke rumah orang tua macet sebelum rel itu, Allahu Akbar. Ngapain? Kuliner orang-orang. Semua keluar rumah untuk kuliner. Ada yang salah sama kita menghadapi Ramadan. Sehingga mau berapa tahun pun kita berpuasa di Ramadan, susah untuk mencapai la'allakum tattaqun. Ahibati fillah, andai kata umat Islam mempersiapkan diri untuk Ramadan dengan persiapan yang matang, semuanya menyingsingkan lengan, semuanya bersungguh-sungguh seperti persiapan orang yang mau ikut Olimpiade. Antum melihat enggak bagaimana persiapan Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games? Apa yang dilakukan, jemaah? Berbulan-bulan sebelumnya itu tuan rumahnya. Bagaimana dengan orang-orang yang akan ikut bertanding di Asian Games? Apakah cukup 1 bulan persiapannya? Bertahun-tahun persiapannya, jemaah. Dia jadi juara lari tingkat kecamatan, ada yang tingkat sekolah. Anak kalau ingat lomba lari, antum udah pernah dapat video yang gurunya nyuruh anaknya 1, 2, 3 lari, kemudian yang nomor 4 nggak lari. Guru kan ngomong 1, 2, 3 kata dia, 4 nggak ikut lari. Ada orang dari sudah persiapan dari SD untuk lomba lari, SMP lagi, SMA lagi, tingkat kecamatan, tingkat Jember, tahun-tahun dia mempersiapkan diri hanya untuk mendapatkan medali emas. Itu yang dia dapatkan cuma. Ternyata memerlukan persiapan bertahun-tahun. Kemudian antum pernah melihat, bukan pernah lihat ya, sampai hari ini atau kemarin sebelum pemilu, bagaimana persiapan tim suksesi mempersiapkan diri untuk memenangkan calon. Rapat lagi, kumpul lagi, menjelaskan tentang program yang akan dilakukan. Pertanyaannya, pernahkah kita menghadapi Ramadan mengadakan rapat? Yuk rapat, kita mau Ramadan. Iya, tiap tahun Ramadan, gak usah ruwet-ruwet. Yang mau sholat, yang mau puasa. Kenapa antum hanya untuk mendapatkan kursi? Sebuah jabatan yang bakal ditinggalkan dengan pasti. Yang itu pun tidak semuanya nikmat. Penuh dengan beban dan tanggung jawab. Tidak sedikit yang mendapatkan jabatan berakhir di penjara. Itu semangat sekali mempersiapkannya. Kenapa untuk Ramadan? Jemaah, apa sih yang kita cari di bulan Ramadan ini? Jannatun arduhas samawati wal ard.
Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita ini sekarang sedang berebut keabadian. Untuk hidup abadi di surga Allah Azza wa Jalla. Kita ini berebut kekekalan, bertarung untuk menjadi yang terbaik di bulan Ramadan ini. Masya Allah. Kayaknya jangan dikasih kipas sama-sama. Jazakallah khair. Buat antum aja. Kita ini berebut untuk jadi raja selama-lamanya. Orang-orang berebut untuk jadi pemimpin, untuk jadi DPR, DPRD 5 tahun. Setelah itu turun. Jadi bupati berebut paling lama 2 periode 10 tahun. Selesai gitu. Selesai ya sakit-sakitan apa ini itu nunggu mati. Itu mereka berebut. Sedangkan ketika manusia terakhir yang masuk surga itu, kita tahu kedudukannya. Seperti raja yang paling agung di dunia ini 10 kali lipat dia. Tapi kita nggak pernah berebut. Seperti soft pertama. Ini masih menjadi PR bersama buat kita. Orang masuk masjid tidak langsung di soft pertama. Dia di soft pertengahan, di tiang mana. Akhirnya soft pertama diisi sama orang lain. Ketika dia, Pak, kenapa kok nggak soft pertama? Aduh, saya sudah banyak pahalanya Ustaz. Itu buat yang masih sedikit pahalanya. Seakan-akan dia itu mengatakan itu jemaah. Di depan itu pahala. Enggak. Fadl. Kadang-kadang rebutan. Fadl. Tafadhol ini pahala. Coba fulus. Dia ada tafadhol. Mana dulu yang datang, mana fulusnya? Tapi karena pahala orang tidak berebut. Di surat Zuhruf ayat 71 Allah mengatakan tentang surga, wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Yang kita perebutkan ini jamaah, Allah mengatakan semua yang disukai oleh jiwa. Antum inginnya apa sih? Antum akan dapatkan. Yang lezat dipandang oleh mata, antum akan dapatkan. Yang lebih dari itu, antum bukan hanya 10 tahun di sana. Antum bukan hanya 70 tahun, bukan 700 tahun. Lah. Antum di sana wa antum fiha khalidun. Selama-lamanya. Yang kita perebutkan ini bukan karpet merah yang menanti, yang turun dari mobil dikawal. Kemudian dibukakan karpet merah, dia berjalan di atas karpet merah. Apa nikmatnya jalan di karpet merah? Ada yang pernah jalan di karpet merah? Masjid merah semua, ini cuma hijau aja masjid gitu. Anak sering suruh jalan karpet merah, anak jalan. Apa enaknya ya? Dia bodoh aja. Tapi kebanggaan. Nanti di surga yang nyambut antum itu bukan karpet merah, tapi wanita-wanita yang cantik jelita. Antum kalau lihat disambut perempuan, na'udzubillah, perempuan jalan yang nyambut kadang-kala di dunia ini. Tapi di sana disambut oleh bidadari-bidadari yang kata Allah Azza wa Jalla, inna ansha'na hunna insya'a faja'alna hunna abkara uruban atraba. Perawan terus, gadis terus yang nyebut antum di sana dia. Allah yang menjadikan mereka seperti itu. Apa kita nggak mau berebut jemaah? Kadang-kala anak-anak muda berebut, ada gadis di kampus yang cantik rebutan. Antum kalau rebutan ngomong sama teman antum, fadol antum nikahin dia. Anak nunggu yang lebih cantik dari dia. Pernahkah kita berpikir untuk berebut bidadari surga?